Yo, what's up guys, selamat datang di perjalanan kita yang penuh dengan keajaiban alam dan binatang-binatang langka yang menakjubkan. Hari ini kita akan mengungkap beberapa hewan yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia. Mereka adalah hasil dari jutaan tahun evolusi, adaptasi lingkungan yang unik, dan kondisi geografis yang sangat spesifik. Beberapa dari mereka terlihat seperti makhluk dari zaman purba, sementara yang lain tampak begitu unik hingga mereka menjadi simbol negara atau wilayah tempat mereka hidup. Bersiaplah karena ini akan menjadi perjalanan yang tidak hanya menarik tapi juga penuh dengan fakta-fakta yang mengejutkan cuy. Oh ya, by the way, tahukah kalian bahwa sekitar 80% spesies yang ada di bumi ternyata belum ditemukan atau dideskripsikan secara ilmiah. Itu artinya dunia ini masih menyimpan begitu banyak misteri, terutama di ekosistem yang jauh dari jangkauan manusia. So, mari kita jelajahi beberapa makhluk yang menakjubkan yang meskipun kita tahu keberadaannya tetapi menjadi simbol keajaiban alam yang sangat luar biasa. Yo, check it out. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak tertinggal video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Yang pertama adalah komodo atau Varanus komodoensis dari Indonesia. Kita mulai dengan legenda hidup dari Indonesia, komodo. Komodo bukan hanya kadal biasa, dia adalah kadal terbesar di dunia dengan panjang bisa mencapai 3 meter dan berat hampir 90 kg. Komodo adalah salah satu predator darat paling menakutkan di dunia reptil. Meskipun begitu, komodo hanya bisa ditemukan di beberapa pulau kecil di Indonesia seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, dan Gili Motang. Hewan ini punya reputasi sebagai pemburu yang sangat tangguh. Gigitan komodo mengandung racun yang mampu melumpuhkan mangsa hanya dalam hitungan jam. Komodo juga dikenal sebagai predator yang sabar. Dia bisa menunggu berjam-jam hanya untuk menyerang mangsa dengan satu gigitan mematikan. Kalau kalian berkunjung ke Taman Nasional Komodo, jangan lupa untuk selalu ditemani pemandu ya cuy. Karena meskipun terlihat lamban, komodo bisa berlari cukup cepat cuy. Dan fakta menarik lainnya adalah komodo memiliki sejarah yang sangat panjang. Mereka telah ada sejak zaman prasejarah dan menjadi salah satu spesies yang tetap bertahan dengan sangat baik di lingkungan terpencil Indonesia. Mereka adalah salah satu bukti bahwa evolusi bisa melahirkan makhluk yang begitu tangguh dan mampu bertahan di lingkungan yang keras. Kemudian yang kedua adalah kanguru atau Macropus dari Australia. Kalau bicara tentang Australia, pasti yang terlintas di pikiran kita salah satunya adalah kanguru. Hewan marsupial ini adalah ikon dari negara kanguru dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kanguru merah jenis kanguru terbesar bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat hingga 90 kg. Wow, bisa dibayangkan coba betapa besarnya hewan kanguru ini. Kanguru punya cara yang unik untuk bergerak. Mereka melompat. Kekuatan lompatan ini membuat mereka mampu melintasi padang gurun Australia yang luas dengan efisien. Dengan kecepatan mencapai 60 km per jam, kanguru adalah pelompat ulung dan jangan lupa mereka juga terkenal karena kantung mereka yang menjadi tempat bayi kanguru atau joy tumbuh dan berkembang. Fakta unik dari kanguru yang lainnya adalah satu hal yang mungkin belum banyak diketahui adalah kanguru tidak bisa berjalan mundur. Itulah salah satu alasan kenapa hewan ini sering dijadikan simbol kemajuan oleh banyak orang di Australia. Kemudian yang ketiga adalah panda raksasa atau Ailuropoda malonelauca yang berasal dari Tiongkok. Panda raksasa, siapa yang tidak kenal dengan hewan lucu ini? Panda adalah salah satu simbol konservasi hewan langka di dunia dan mereka hanya bisa ditemukan di hutan bambu pegunungan Tiongkok. Panda menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memakan bambu. Hampir 99% dari makanan mereka adalah bambu. Panda raksasa memang terlihat lembut dan lucu, tapi mereka adalah makhluk yang cukup besar. Berat mereka bisa mencapai 135 kg.
Meskipun ukurannya cukup besar, panda tetap menjadi favorit banyak orang karena penampilannya yang menggemaskan, terutama dengan bulu hitam putih mereka yang ikonik cuy. Nah, meskipun panda secara teknis termasuk karnivora, mereka telah berevolusi menjadi herbivora hampir sepenuhnya. Mereka telah memilih untuk mengonsumsi bambu dalam jumlah besar untuk bertahan hidup, meskipun mereka juga sesekali memakan hewan yang lebih kecil. Kemudian yang keempat adalah kiwi atau bahasa ilmiahnya adalah Apteryx dari Selandia Baru. Selanjutnya kita beralih ke Selandia Baru untuk mengenal burung kiwi. Meskipun kecil dan tak bisa terbang, kiwi adalah hewan yang sangat penting bagi identitas Selandia Baru dengan tubuh berbulu lembut yang lebih mirip rambut daripada bulu biasa. Kiwi adalah burung malam yang aktif mencari makan di tanah. Uniknya, kiwi adalah burung yang sangat efektif dalam hal reproduksi. Betina kiwi menghasilkan telur yang sangat besar relatif terhadap ukuran tubuhnya, membuat mereka menjadi salah satu burung dengan proporsi telur terbesar dibandingkan tubuhnya. Dan tahukah kalian, kiwi punya penciuman yang luar biasa tajam. Lubang hidung kiwi terletak di ujung paruhnya, berbeda dengan kebanyakan burung lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi makanan di dalam tanah hanya dengan indera penciuman aja cuy. Kemudian yang kelima adalah lemur atau Lemuroidea dari Madagaskar. Sekarang kita ke Madagaskar, rumah dari para lemur. Primata ini hanya bisa ditemukan di Madagaskar dan ada lebih dari 100 spesies lemur di pulau tersebut. Mereka terkenal dengan mata besar mereka yang seperti boneka, serta berperilaku sosial yang sangat kompleks. Madagaskar terpisah dari benua Afrika sekitar 88 juta tahun yang lalu, memungkinkan spesies-spesies seperti lemur untuk berevolusi tanpa gangguan dan predator besar. Lemur telah menjadi salah satu contoh yang paling jelas dari fauna pulau yang sangat berbeda dari daratan utama dan di sekitarnya. Lemur aye-aye, salah satu spesies lemur, memiliki jari tengah yang sangat panjang. Mereka menggunakan untuk mencari serangga di bawah kulit pohon, membuat mereka terlihat sangat aneh namun menarik. Wow, gila banget. Kemudian yang keenam adalah Saiga antelope atau Saiga tatarika dari Kazakhstan. Mari kita menuju padang rumput Kazakhstan dan bertemu dengan Saiga antelope, hewan dengan penampilan yang sangat unik. Saiga memiliki hidung besar dan melengkung yang membantu mereka menyaring debu dan menghangatkan udara saat mereka bernapas di musim dingin yang keras. Sayangnya, populasi Saiga mengalami penurunan drastis akibat perburuan dan perusakan habitat, menjadikan mereka salah satu spesies yang terancam punah. Tapi mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan vegetasi di padang rumput yang luas. Saiga antelope adalah salah satu spesies antelope paling kuno yang masih ada hingga sekarang. Hidung mereka juga berfungsi untuk menghangatkan udara dingin sebelum masuk ke paru-paru, menjaga tubuh mereka tetap hangat dalam kondisi cuaca yang amat ekstrim. Kemudian yang ketujuh adalah okapi atau Okapia justoni dari Republik Demokratik Kongo. Jika kalian mengira terlihat perpaduan zebra dan jerapah, kalian mungkin sedang melihat okapi. Okapi adalah hewan yang sangat misterius dan hanya ditemukan di Republik Demokratik Kongo. Meskipun memiliki kaki belang seperti zebra, okapi sebenarnya adalah kerabat dekat jerapah. Okapi adalah makhluk pemalu yang sulit ditemui di alam liar, tapi mereka memainkan peran penting dalam ekosistem hutan hujan Kongo. Mereka makan dedaunan, ranting, dan buah-buahan yang membantu menjaga keseimbangan vegetasi wilayah tersebut. Lidah okapi panjangnya bisa mencapai 18 inci. Kemungkinan mereka untuk membersihkan telinga dan mata dengan sangat mudah, mirip seperti jerapah cuy. Kemudian yang ke-8 adalah ikan coelacanth atau Latimeria calumnae dari Komoro. Terakhir, tapi tidak kalah menarik, mari berbicara tentang coelacanth, fosil hidup yang telah ada selama ratusan juta tahun. Coelacanth adalah ikan yang dianggap telah punah hingga ditemukan kembali di lepas pantai Komoro pada tahun 1938. Ikan ini adalah salah satu contoh hewan yang dianggap sebagai fosil hidup karena sangat mirip dengan nenek moyangnya yang hidup di zaman prasejarah. Hanya ada 2 spesies coelacanth yang diketahui.
Satu di lepas pantai Komoro dan satu lagi di perairan Indonesia. Mereka biasanya hidup di kedalaman laut yang sangat dalam, sehingga jarang terlihat oleh manusia. Cewek dapat hidup hingga usia 60 tahun atau bahkan lebih, dan mereka bergerak dengan cara yang sangat unik menggunakan sirip mereka, mirip dengan cara hewan darat menggerakkan kaki mereka. So, sahabat dengar dunia, itulah beberapa hewan langka yang hanya bisa ditemukan di negara-negara tertentu saja. Mereka semua adalah contoh keanekaragaman hayati yang luar biasa di planet kita, dan mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Sayangnya banyak dari hewan-hewan ini berada dalam bahaya akibat perburuan, perubahan iklim, dan hilangnya habitat. Oleh karena itu, konservasi adalah kunci untuk memastikan mereka tetap ada di bumi untuk generasi yang mendatang. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan menakjubkan kali ini cuy. Semoga dengan semakin mengenal mereka kita semua menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di dunia ini. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video kami silahkan klik like di bawah. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar kalian tidak tertinggal video menarik lainnya dari kami. Terima kasih, see you next time.